5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli Mulyadi di channel YouTube podcast JTI Innovation, produk dari Teva JTI Innovation Politeknik Negeri Jember. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini hari yang luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ahlinya ahli. Nah, ahlinya apa ini? Nah, nanti kita kupas agar kita semuanya paham. Yang perlu saya sampaikan di awal adalah bahwa Politeknik Negeri Jember itu kampus Teva. Nah, kita kedatangan tamu ini, ahlinya ahli Teva ini, sehingga kita nanti akan berbincang apa peran Teva dan apa kontribusi buat Politeknik Negeri Jember dan masyarakat sekitar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Fatoni STPMB. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Jember di jurusan Teknologi Pertanian. Ngoten nggih Pak Fatoni? Beliau ini kalau saya lihat di data PD Dikti, beliaunya mengajar mata kuliah yang luar biasa. Ada keamanan pangan, ada mesin dan peralatan pengolahan pangan, ada pengawasan mutu pangan, ada manajemen industri pangan. Jadi luar biasa ini. Maka dari itu kita korek supaya kita tahu apa sebetulnya yang ada di Teva tersebut. Nah, selain itu, ini yang luar biasa, Bapak Fatoni ini adalah manajer Teva Bakery. Ngoten nggih Pak Fatoni? Ya, betul Pak. Nggih Pak Fatoni. Mohon maaf hari ini sehat nggih Pak Fatoni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Pak Fatoni sehari-hari selalu di Teva belakang nggih? Ya, saya Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Jika tidak ada tugas luar kota, selalu di Teva Bakery. Alhamdulillah. Nggih Pak Fatoni bisa mengenalkan sedikit tentang sebetulnya ini saya masih mungkin kurang paham. Sebetulnya siapa sih Pak Fatoni itu? Okay. Kok gaungnya di luar sana itu Pak Fatoni itu ahlinya ahli di Teva gitu. Oke. Terima kasih Pak Eli. Salam untuk sahabat Polij yang ada di mana saja. Nama saya adalah Muhammad Fatoni Kurnianto, adalah dosen tetap di Politeknik Negeri Jember di bawah jurusan Teknologi Pertanian. Kebetulan saat ini mendapat amanah yang saya emban, yaitu tugas tambahan untuk mengelola teaching factory di 3 bidang. Yang pertama adalah bakery atau roti, terus kemudian yang kedua adalah pengalengan makanan. Yang saat ini yang sudah kita kelola adalah ikan, jadi aneka jenis sarden, terus kemudian mangut lele dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah Teva Grafika. Di mana Teva Grafika ini di sini memproduksi satu desain kemasan, terus kemudian yang kedua adalah kemasan dalam bentuk plastik, terus kemudian yang ketiga juga aneka jenis kemasan seperti standing board yang digunakan sebagai jasa untuk pelatihan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan tentang Pak Fatoni. Ternyata malah lebih dari yang saya ketahui di awal nih. Ternyata ahlinya ahli ini. Karena beliaunya terkait dengan bakery juga, terkait dengan pengalengan juga, terkait dengan rotografer gitu. Dan itu semua saya pikir memerlukan manajemen yang luar biasa gitu Pak. Bagaimana memanage ketiganya itu Pak? Jadi yang pertama, jadi setiap unit ini adalah kegiatan yang berdiri sendiri, hanya saja nanti akan kita integritaskan. Contohnya sebagai aktivitas kegiatan, misalnya kita punya produk egg roll. Egg roll ini adalah makanan yang basisnya adalah bahan utamanya terbanyak adalah telur dan tepung. Nah, di dalamnya ada kemasan primer, ada kemasan sekunder. Jadi kemasan dalam adalah plastik
kemasan sekundernya adalah kertas, diproduksi oleh Teva Grafika atau rotografur, sedangkan bagian utama dalam ekrolnya adalah diproduksi oleh Teva Bakery. Nah, seperti itu contoh yang terjadi. Terus kemudian lagi bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya adalah karyawan yang ada di Teva Bakery mengkhususkan dengan standar kompetensi untuk bisa memproduksi ekrol, di mana di situ kaidah-kaidah jaminan mutu dan keamanan pangannya terbentuk. Terus kemudian yang kedua, yang Teva Grafika juga begitu. Jadi dibekali oleh standarisasi, maka mereka membuat kemasan pun juga standarnya food grade. Nah, seperti itu contohnya. Ini luar biasa. Artinya bahwa kita akan seperti membuat satu pintu all in gitu ya. Artinya bahwa apa yang kita produksi semuanya menjadi ada di dalam Teva-Teva kita gitu ya. Dan semuanya menjadi saling mendukung satu dengan yang lain. Ngoten nggih. Dan saya pikir itu hal yang menjadi miniatur dari pabrik-pabrik besar. Benar. Nggih. Jadi sebagai mini plan-nya. Mini plan-nya. Hanya saja di polisi sekarang karena tuntutan dari status yang diemban oleh polisi yaitu Badan Layanan Umum, maka secara otomatis mini plan ini secara bertahap menuju ke komersialisasi. Itu yang sekarang di tahun 2023 ke depan yang akan ditambah. Artinya bahwa Teva-Teva kita itu nantinya akan menjadi semacam pabrik begitu nggih. Semacam pabrik ya. Nah, sehingga pengetahuan anak-anak ini bisa betul-betul sesuai dengan dunia nyata gitu kerja. Jadi seperti arti aslinya dari Teva itu kan teaching factory adalah pembelajaran berbasis pabrik, di mana ada 4 item besar yang harus dikuasai oleh adik-adik. Yang pertama, satu, dia harus bisa mendesain produknya. Jadi kalau roti, misalnya di sana diajarkan tentang pastry, maka adik-adik di sana pasti akan menguasai tentang gambaran umum, terus kemudian rakitan produk pastry. Terus kemudian yang kedua, setelah merancang dia bisa memperbanyak, men-scale up. Terus kemudian yang ketiga, dia bisa membuat kontrak. Jadi seandainya ada job order atau pesanan dari pihak luar, maka dia bisa membuat kontrak dan dia harus bisa memenuhi kontrak tersebut sesuai dengan tanggalnya. Terus yang keempat adalah mereka mampu membuat dokumentasi terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Itu tidak harus terpenuhi di dalam kaidah. Itu yang menjadi keunggulan mungkin dari Teva. Ini yang luar biasa. Ternyata apa yang kita diskusikan di awal, yang saya sampaikan di awal, bahwa ahlinya ahli itu betul-betul mulai keluar nih. Ilmunya tentang pertevaan, bahwa teaching factory itu bagaimana kita menempatkan mahasiswa kita, anak didik kita itu menjadi orang-orang profesional di perindustrian. Ngoten nggih. Oke. Ada satu hal tadi Teva sudah disampaikan apa itu Teva dan hubungannya dengan mahasiswa. Sekarang ada pertanyaan yang menggelitik juga nih keterkaitan dengan ke-BLU-an, bahwa Politeknik Negeri Jember itu sudah BLU saat ini. Maka menurut Bapak itu apa peran atau kontribusi Teva bagi BLU Politeknik Negeri Jember? Oke, terima kasih Pak Eli. Jadi kontribusinya adalah yang pertama, bahwa dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan dengan Teva, aktivitas mahasiswa berlatih tentunya akan menghasilkan produk. Lah, produk-produk ini kalau dulu awal produknya ini tidak bisa kita komersialisasi, artinya produk itu selesai praktek terus kemudian dikonsumsi sendiri. Kalau sekarang hasil praktek harus berwujud produk komersialisasi. Nah, produk komersialisasi ini yang nanti akan menjadi basis dari penerimaan negara bukan pajak yang menjadi himbauan dari BLU. Sehingga nanti ke depan akan menjadi target. Setiap praktikum mungkin bisa menghasilkan nilai X, misalnya 1 juta atau 2 juta. Ini adalah nilai tambahan yang akan dikembalikan kepada Polisi. Itu yang mungkin diharapkan. Syukur-syukur lagi juga kita punya mitra dengan Pemkab contohnya. Pemkab
terus kemudian MOU untuk pesan roti misalnya, itu juga bisa dilayani sebagai ganti waktu kepada teman-teman. Selain praktikum juga ada waktu luang yang bisa digunakan untuk menerima pesanan dari pihak luar. Artinya kita bisa membuat kerjasama dengan berbagai macam pihak. Yang pertama untuk meningkatkan semakin banyak keterampilan, semakin banyak varian produk juga, dan ada imbal balik PNBB nggih. Terus lagi juga ada kelebihannya juga di Teva Bakery juga, karena tim pendukung di sana itu adalah rata-rata sudah memiliki sertifikat kompetensi juga bisa digunakan sebagai ajang pusat latihan yang berkompeten. Misalnya contohnya misalnya diklat adik-adik usia 19 sampai 21 untuk menguasai keilmuan roti misalnya. Nah, itu bisa dilakukan di Polije dengan berbagai macam skema. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi daya tarik pihak luar untuk bekerja sama. Jadi selain ada manfaat buat mahasiswa, ternyata masyarakat pun itu bisa memanfaatkan kesempatan mengasah keterampilan di Teva kita nggih. Luar biasa ini. Jadi tidak hanya usia dewasa, dari kemarin sudah kita mulai dengan adik-adik mulai dari taman kanak-kanak, adik-adik sekolah dasar sampai di tingkat menengah atas sudah melaksanakan kegiatan di tempat kami. Mungkin pada suatu saat bahwa dengan kegiatan-kegiatan mulai dari adik-adik yang masih kecil-kecil sampai orang tua, mungkin orang dewasa yang memang pengen punya pabrik dan lain sebagainya, sepertinya kita juga perlu mengadakan sejenis wisata edukasi, tour gitu ya untuk ke Teva kita gitu. Menurut Pak Fatoni bagaimana untuk ide itu? Sebenarnya sudah kita rintis, hanya saja perlu kita maksimalkan jadi aktivitasnya. Mungkin juga nanti peran dari unit yang lain seperti Humas misalnya nanti atau teman-teman dari prodi pariwisata yang juga bisa nanti ini bekerja sama bagaimana membuat tur wisata di dalam kampus Polije juga. Ini yang menurut saya sangat menarik ini idenya menarik. Yang pertama, kampus kita menjadi lebih terkenal, yang kedua masyarakat bisa lebih memanfaatkan dan bisa untuk tempat healing. Yang sebenarnya sekarang menjadi hal-hal yang bisa kita sosialisasi tempat healing. Betul, dan peranan masing-masing Teva itu pastinya akan sangat tampak. Berikutnya Pak Fatoni, terkait dengan bahwa kita sudah membuat begitu banyak ya ini coba di shoot yang ini produk-produknya, mulai ada sip bagelen, ada egg roll, ada apa ini dan lain-lain ya, bahkan ada edamame punyanya sip gitu nggih. Pastinya ada standar produksi, apakah standar produksi, standar mutu dan lain-lain, apakah sudah diterapkan di Teva kita? Sudah, jadi terutama di Teva Bakery, jadi untuk melengkapi pembelajaran yang terstandarisasi, jadi di kami juga sama, jadi kaidahnya di ISO 9000, ISO 22000 di kita sudah dilaksanakan. Jadi contoh kita untuk ISO 9000, GMP dan SOP, Good Manufacturing Practices ataupun standar sanitasi operasional prosedur kita sudah punya, yaitu terbukukan melalui sertifikat CPPOB yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Terus kemudian yang kedua lagi jaminan halal dari Kementerian Agama itu sudah kita juga. Sampai halal ya. Sampai halal. Jadi terpenuhi. Termasuk juga standarisasi pabriknya di kami ini sudah mengikuti kaidah standar industri. Alhamdulillah, berarti sudah ready untuk terbang melayang. Bisa jaya di laut, di darat, di laut dan di udara ini. Wah, luar biasa Pak Fatoni. Nah, tadi ada peran mahasiswa sudah disampaikan juga oleh Pak Fatoni. Ada beberapa pertanyaan lagi. Tantangan ke depan Pak Fatoni, bahwa industri di luar sana itu juga luar biasa. Mereka fight, mereka selalu menunjukkan eksistensi. Setidaknya mereka menganut teori ATM gitu ya, amati, tiru dan modifikasi.
kunci dari amati tiru itu kan ada di modifikasi untuk bisa selalu eksis, untuk bisa bersaing di dunia sana. Nah, mungkin ada tips kita menghadapi tantangan bahwa persaingan itu sudah tidak bisa dihindarkan. Bagaimana menurut Pak? Jadi menurut saya itu sekarang begini. Jadi kalau berbasis produk kan gitu ya. Jadi akan barang ini ada dua, berbasis produk, terus kemudian yang kedua berbasis pasar kan gitu. Yeah. Kalau berbasis produk di tempat kita insya Allah semuanya sudah terpenuhi. Jadi dari rute jaminan mutu dan keamanan halal ini oke. Jadi ini sudah bagus. Yang bisa dimainkan yaitu adalah di smart marketing untuk roti. Dimana, smart marketing ya, smart marketing. Contohnya misalnya sekarang ini kalau adik-adik di generasi yang muda ini namanya 5.0. Jadi kalau 4.0 masih ada modalnya. Kalau 5.0 sudah tidak ada modalnya. Oh gitu ya perbedaannya ya. Menarik. Jadi, Monggo dilanjut. Contohnya misalnya seperti ini. Adik-adik melalui TikTok misalnya kan gitu, yang view-nya lebih dari 1.000 kan sudah bisa promosi toh. Nah itu bisa bekerja sama dengan kami, jadi silakan ngiklankan atau apa kan gitu. Nanti di situ bisa di-sharingkan. Juga melalui bisnis digital seperti rumah-rumah virtual seperti Tokopedia, Shopee, Lazada itu juga ajang yang bisa dipakai untuk mengembangkan atau untuk memasarkan gitu. Karena memasarkan dan membuat produk itu sekarang menjadi sesuatu yang sustainable. Jadi barang akan bisa lancar jika marketingnya ada gitu. Marketing juga bisa lancar jika produksinya ada. Itu adalah sesuatu yang reversible itu. Jadi di Teva Bakery terbuka. Siap untuk adik-adik. Berarti mahasiswa yang dari ini kayaknya yang seneng itu anak-anak yang ada di harusnya di bisnis digital. Ini harusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini agar ada andil dan ada pendapatan dari keberadaan Teva-Teva kita. Dan kami siapkan ramuan atau resep yang banyak. Saat ini aja di kami sudah ada sekitar 22 resep dan itu sudah bisa kita launching sekitar 14 produk. 14 produk. Banyak sekali. Kami buka kesempatan untuk adik-adik. Malah syukur-syukur kalau bisa Teva Bakery 24 jam digunakan untuk berproduksi dan beraktivitas adik-adik. Siap. Nah, ini adik-adik yang dari TI, dari kesehatan, dari pertanian, dari peternakan, dari manapun silahkan menghubungi Bapak Fatoni untuk bisa ikut andil di dalam pertevaan supaya yang pertama keterampilan kita semakin meningkat di bidang produksi dan pemasaran. Ada produk yang bagus tapi ternyata tidak ada pemasarnya, maka tidak laku juga dan belum bagus. Ini tips yang luar biasa menurut saya. Cuman kan Teva juga ada yang ini Pak Fatoni, ada yang jasa. Bagaimana ya selain produk-produk yang real maksudnya yang kelihatan dibanding dengan produk-produk jasa, bedanya di mana Pak Fatoni untuk memasarkan gitu tipsnya? Kalau jasa itu berarti bentuknya pelatihan gitu bukan? Bisa pelatihan, bisa juga seperti halnya kalau di TI itu kan membuat software gitu, membuat aplikasi ya, develop itu kan bentuknya sebetulnya jasa karena di awal tidak tampak dulu gitu. Nah, bagaimana supaya setidaknya Teva-Teva yang bergerak di bidang jasa ini juga bisa segera meluncur? Oh gitu ya. Jadi kalau jasa menurut saya itu sekarang itu tadi 5.0 itu malah lebih banyak kepada jasa sebenarnya. Contohnya yang bisa itu misalnya gini. Contoh pada waktu kita melakukan proses misalnya membuat roti, ternyata kita menemukan suatu formulasi. Bagaimana sih kok roti itu malah rotinya dinikmati seperti ada kesan susu misalnya. Nah, ini kan akibat dari keuletan siswa untuk melaksanakan. Nah, terus kemudian dia promosikan bagaimana misalnya dia aplikasikan pada produk lain yang berkesan susu misalnya gitu. Nah, ini yang nanti jasa ini yang bisa ditularkan kepada industri-industri yang lain. Itu kan juga bisa. Dan itu pasti ada nilainya itu. Nah,
sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, Teva-nya menurut saya di Politeknik ini sudah berkembang cukup baik, cukup luar biasa. Makanya Politeknik Negeri Jember itu terkenal dengan kampus Teva. Kampus Teva. Berikutnya Pak, nah di kami itu kan ada Teva, di JTI ini ada Teva yang namanya JTI Innovation, di mana salah satu produknya adalah membuat aplikasi gitu ya, tentang networking, tentang konten kreatif juga begitu. Nah, bagaimana potensi kolaborasi, bahwa kami punya kemampuan untuk membuat aplikasi gitu, kolaborasi dengan Teva-Teva yang ada, misalnya dengan Teva Bakery, Teva Pengalengan gitu ya, dan yang lain-lain gitu. Potensi kolaborasinya seperti apa supaya kita sama-sama bisa saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Jadi mungkin ini ide saya Pak, jadi ide saya salah satu contoh yang bisa kita kolaborasikan. Kebetulan di tempat kami juga punya web, cuma webnya kami masih pasif. Nah, ini yang juga bisa kita kerjasamakan di sana. Hanya saja ada satu yang spesifik yang bisa diberikan, yaitu satu di web itu satu memuat tentang misalnya member. Jadi siapa sih yang bisa menjadi member Teva? Member di situ tidak hanya member berjualan, tapi di sini juga member juga bisa mengelola di Police. Misalnya adik-adik, contohnya adik-adik mahasiswa, saya punya waktu 300 jam dalam 1 tahun misalnya gitu. Ingin melaksanakan aktivitas di Teva Bakery. Melalui Teva JDI, tentunya di situ kan bisa dilakukan, bagaimana sih contoh pembagian sharingnya misalnya gitu. Terus bagaimana tanggung jawab dan perannya. Terus kemudian bagaimana jika di situ ada yang menghasilkan, bagaimana tata caranya, itu bisa. Terus kemudian juga seperti contohnya lagi, dia juga bisa menjadi member Teva, misalnya dia belanja modelnya kartu 100.000. Kalau dia beli roti 4 kali, uangnya masih sisa 80.000. Bagaimana jika 1 tahun dia tidak digunakan uangnya? Nah, itu mungkin juga bisa di-sharingkan gitu. Bagaimana bentuk logiknya kan gitu. Nah, mungkin itu salah satu juga Pak Eli. Menurut saya sepertinya menurut Pak Fatoni juga begitu banyak yang bisa dikolaborasikan. Dan kami punya, ini menurut Pak Fatoni bagaimana ya? Kami sebetulnya punya rencana bahwa bagaimana membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh semua Teva-Teva kita, sehingga di situ sudah termasuk untuk billingnya, untuk keuangannya, untuk pemasarannya dan lain-lain. Untuk sharing dan lain sebagainya kan bisa didiskusikan. Menurut Pak Fatoni, pripun? Jadi contoh begini nih, ini yang juga saya galang dengan teman-teman yang saat ini mungkin berprogram di Wirausaha Merdeka. Jadi itu kepingin gini juga. Jadi di tempat kami di sebelah antara Teva Canning dan Teva Roti, itu ada tenan-tenan yang bisa beraktivitas di sore hari sampai jam 21 malam misalnya. Salah satu contoh yang bisa masuk misalnya di teman-teman JTI, yaitu melalui aplikasi software kasir keliling misalnya kan gitu. Misalnya pakai kasir keliling, jadi tenan-tenannya tetap konsentrasi untuk berjualan, tapi model pembayarannya dengan kasir keliling ini. Jadi customer datang di situ langsung berapa sih pengeluarannya dengan HP-nya, itu sudah bisa bertransaksi. Misalnya nggak bawa tunai, misalnya pakai kartu juga bisa langsung, pakai kris itu bisa gitu. Mungkin ya seperti itulah Pak contohnya gitu. Siap. Ini menarik. Saya pikir nanti kami dari Teva JTI akan mohon izin menghadap Pak Fatoni agar secara teknis bisa ditindaklanjuti dan bisa diimplementasikan, ngoten nggih. Siap Pak Fatoni. Pak Fatoni, terima kasih banyak. Saya daftar pertanyaan saya sudah habis Pak. Terima kasih Pak Eli. Mungkin ada quote yang bisa disampaikan Pak Fatoni, monggo. Jadi satu, jangan pernah kita putus dalam bermimpi terhadap suatu kemajuan. Kalau bisa setiap hari menggali mimpi, terus kemudian terbukukan dengan cara kita tulis,
terus kemudian coba kita komunikasikan, mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi kita itu menjadi kenyataan, terutama di bidang pendidikan ini. Terima kasih Pak Eli. Siap. Ingat, jangan lupa bermimpi. Tidak boleh tidak bermimpi. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Pak Fatoni Ya, atas sama-sama. kehadirannya yang Terima luar kasih. biasa hari ini. Semoga membawa manfaat buat kita sekalian. Oke, kawan. Oke. Sampai saat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.